Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1447 Hijriah. Kami tim Kaktus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya dulu diam di kamar itu, kamarnya itu dulunya bekas orang meninggal di situ. Awalnya sih saya nggak percaya ya. Kata orang kalau misalkan orang yang baru meninggal, dia itu lelembutannya itu selama 7 hari masih ada katanya di tempat tersebut. Sesek aja gitu. Pengen teriak tapi nggak bisa. Akhirnya dia dalam kesadaran gue di situ ya. Gue tarik napas, tahan di dada. Allah, gue gituin. Sekaligus tuh. Pas gue bangun, buka mata, ini di dada gue ada yang duduk. Gue rebahan gini. Beneran batu? Batu apa tuh bang? Gue bawa. Guys, ini batu adalah batu yang terjadi setelah Bang Adoy mukul Goblin. si tuyul ini, sosok ini yang disebut Smigel atau Goblin. Halo guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. Hari ini mungkin bertepatan waktu kita ngupload bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bagi semua yang merayakan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kalian semua yang mau dengerin cerita kita kali ini, jangan lupa kalian mumpung lagi sama keluarga nih, bisa banget dengerin pengalaman horor dari narasumber kita kali ini. Jadi kalian di episode Ramadan kali ini, di episode Lebaran kali ini, kalian dengerinnya nggak sendiri. Karena kalian pasti lagi ngumpul kan sama keluarga kalian. Kecuali kalian broken home. Kalau broken home, gimana ya lebarannya? Ya Sama pacarnya. Pacarnya juga broken home. Udahlah. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. So, langsung aja. Oke, selamat malam. Selamat Dengan malam. Mamang siapa? Adoy. Bang Adoy. Iya. Manggilnya Bang, Mang, apa Kang? Bebas lah. Mang aja ya. Iya. Karena Adoy kita juga orang- boleh lah. Karena kita orang Sunda, guys. Iya. Sunda pisan aing mah. Sunda pisan. Kasar aing teh sebenarnya. Kasar bang. Sunda pisan abdi mah, tapi abdi Abdi. terlalu halus. Sunda pisan orang mah. Orang. Mang Adoy ini katanya ada pengalaman horor. Ya. Pengalaman horornya di mana, kapan? Boleh langsung diceritain. Jadi ini tuh pengalaman udah lama ya, udah cukup lama. Sekitar tahun 2010-2011 lah. 2010-2011. Iya. Tepatnya tuh waktu saya dulu di pondok pesantren. Oh, pernah pesantren. Iya, Di pernah. mana Mang Adoy? Itu di daerah Sukabumi. Oh. Sukabuminya Sukabumi kota. Sukabumi kota ya. Di situ ada lapangan Merdeka tuh. Dekat-dekat situ lah. Oh, pesantren Ada juga. Ramayana, di belakangnya tuh ada pondok pesantren. Oke. Nah. Heeh. Jadi Berapa tahun Bang kalau boleh tahu nyantren di situ? sekitar 6-7 tahunan lah dari lulus SMP waktu itu. Oh. Iya, lulus SMP jadi sama Mondok. orang tua langsung ke pondok pesantren belajarnya ya. Wih, keren. Mondok 6 tahun tuh apa yang dirasa Bang? Untuk pengalaman horor ya. Heeh. Untuk pengalaman horor sih pernah ada satu kejadian yang sampai sekarang nggak lupa gitu. Heeh. Jadi dulu itu saya pernah diemin satu kamar. Kalau di pondok pesantren gitu kan ya, satu santri itu biasanya diemin di satu kamar atau mungkin beberapa santri gitu di satu kamar itu. Satu kamar tuh isinya berapa orang? Biasanya. Kalau di saya dulu karena santrinya nggak banyak, Hmm. pondok pesantrennya juga masih baru, jadi santrinya juga belum banyak. Waktu itu saya pertama masuk pesantren situ ada 10 orang santrinya. Satu kamar. Kamarnya ada 5. Mm-mm. Jadi kita satu kamar itu bisa dapat 2 orang. Oke. Iya. Cuman kebetulan waktu itu si santrinya ini lagi pada pulang. Mm-mm. Jadi kita di pesantren itu cuman sisa 3 orang. santri. Iya. 3 santri. 3 santri aja, 3 orang. Nah, jadi satu kamar itu 1 orang.
Iya, dua lagi kosong. Iya, dua lagi kosong. Nah, jadi gini, saya dulu diem di kamar itu, kamarnya itu dulunya bekas orang meninggal di situ. Santri yang meninggal di situ. Dulu ada pernah santri meninggal apa gimana? Bukan santri. Ya, bukan santri. Jadi dia itu saudaranya guru, ya, saudaranya guru ngaji saya yang punya pesantren itu. Dia tinggal di situ, ditempatinlah di kamar yang gabung sama santri-santri lain gitu. Cuman dia pisah satu kamar nih. Nah, saya dulunya di atas posisinya, jadi 2 lantai ya, 2 lantai. Nah, kejadiannya tuh gini. Awal mulanya sebelum saya mengalami kejadian horor ini, jadi saya tuh dulu ngalamin kejadian yang namanya kalau di Sunda itu kena erep-erep ya, tahu nggak? Oh, kayak ditimpa, bukan ditimpa, kayak gak bisa bangun, tau lah erep-erep. Iya. Di bahasa Indonesia ini tuh apa ya erep-erep ya? Coba nanti editor masukin erep-erep in bahasa itu apa? Iya. Ketindihan. Ketindihan ya? Ketindihan. Oh iya. Jadi kan kita setengah sadar ya. Pengen teriak tapi nggak bisa keluar suaranya gitu. Pengen gerak tangan juga nggak bisa. Iya, pengen benar. pukul nggak bisa. Gitu. Bener. Ya kayak gitu. Nah waktu itu gini, langsung ke poinnya atau kita pelan-pelan aja? Oh iya. Pelan-pelan aja. Ya. Asal mulanya aja dulu ya, kamar itu tuh waktu habis maghrib waktu itu. Jadi si amangnya ini namanya Mang Number. Number namanya. Angka. Number kan Iya, angka. iya betul. Namanya Number. Namanya Number. Iya. Jadi dia tuh kerjanya di pasar. Berangkat pagi, pulang sore gitu. Mau maghrib tuh dia baru pulang. Sering tuh tiap hari kayak gitu rutinitasnya dia. Kerjanya di pasar. Nah, pada suatu hari si Mang Number ini pulang maghrib waktu itu ya. Dia langsung tidur. Habis maghrib itu saya kan biasa ya, habis pengajian gitu, kalau maghrib ada jadwal pengajian, turun tangga, lihat Mang Number ada tuh, udah tiduran di kamarnya dia. Si pintunya ini setengah kebuka, jadi kelihatan lah dia. Soalnya nggak luas ya kalau pondok pesantren itu, cuman satu ruangan doang. Nah, saya lihat dia udah berbaring tuh, udah mau maghrib itu, baru pulang kerja. Habis itu saya pulang ngaji sekitar jam 10 malam dari maghrib itu. Kelihatan pintunya dia itu belum ketutup. Dia masih tidur, posisinya masih seperti itu. Nggak curiga karena mungkin dia emang lelap lah tidurnya gitu ya. Habis itu saya tidur, terus jam 3 bangun, jam 3 kita ke air. Nah ke airnya itu ke WC maksudnya, mau wudhu ya waktu itu, kegiatannya biasa lah, tahajud apa gitu segala macam. Saya mau ke air, mau ambil wudhu, jam 3 ya posisinya. Ini Mang Number posisinya masih gitu-gitu aja, nggak berubah. Nah saya mulai curiga tuh, kok ini Mang Number nggak bangun dia gitu, pintunya nggak ditutup lagi. Nah abis saya wudhu, saya lihatlah ke dalam kamarnya dia gitu ya, saya ngecek. Pas saya ngecek, ini Mang Number dibangunin, udah nggak gerak dia. Tangannya kan tadinya gini nih, saya giniin udah keras. Oh, udah kaku. Iya, ternyata ya dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Saya pertama yang tahu dia meninggal. Pas dia pertama masuk sampai ngecek dia udah nggak ada itu saya. Wow. Di kamar itu. Serangan jantung nggak? Kurang tahu, saya kurang paham. Tahu, ya Karena awalnya dia sehat-sehat aja gitu. Umur usia? Sekitar 50, 35-40 lah. Muda ya? Iya, masih muda. Belum terlalu tua juga. Gitu Bang. Nah abis kejadian itu, setelah dia ketahuan wafat di situ, sudah selesai lah gitulah pemakamannya apa segala macam. Si kamarnya ini kan mau dibenahin ya, kosong. Nah saya tuh yang beresin sama santri-santri lain, ada 3 orang itu teman-teman saya. Beresin lah tuh, udah diberesin, dikosongin. Saya ngerasa ada yang aneh tuh di situ. Awalnya sih saya nggak percaya ya. Kata orang kalau misalkan orang yang baru meninggal, dia itu lelembutannya itu selama 7 hari masih ada katanya di tempat tersebut. Iya, katanya ya. Saya nggak tahu nih katanya. Nah, saya ngerasanya gini, selama
berhari-hari dari pertama dia nggak ada, saya beresin kamar itu udah kosong nih. Saya masuk di hari berikutnya ke kamar dia, ada merinding tuh bang, merinding. Nggak curiga lah ya, mungkin saya penakut atau apa, nggak tahu. Hari berikutnya 2 hari, tiap hari tuh saya ngecek sampai 7 hari. Saya pengen ngebuktiin nih, ini bener apa enggak omongan orang tua gitu kan, zaman dulu. Umumnya lah masyarakat gitu ngomongnya kayak gitu. Ternyata sampai 7 hari itu bener bang, masih ada hawa merinding itu di kamar tersebut. Awalnya tuh kayak gimana kalau lu masuk kamar itu tiba-tiba lu merinding gitu? Iya, bulu kuduk tuh merinding aja, bulu-bulu ini berdiri aja gitu. Walaupun lu nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa, tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba aja masuk kamar itu doang tuh. Gue bandingin kan sama kamar yang lain nih, nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah udah 7 hari, waktu itu tuh ke-8 harinya gue masuk, udah nggak ada tuh rasa merinding. Berarti lu udah bisa membuktikan bahwa kata orang-orang, masyarakat halayak bilang kalau 7 hari itu adalah lembut, berarti lu percaya itu ya? Iya. Belum ngalamin sendiri gitu? Iya, ngalamin sendiri, ngebuktiin sendiri, sampai tiap hari loh bang, tiap maghrib terus malam gitu gue ngecek gitu ke kamar dia. Iya. Pengen tahu. Oh masih ada nih merinding gitu gue ya. Udahlah, nggak ada isi tuh. Pas hari ke-8-nya, gue masuk situ udah nggak ada rasa merinding, nggak ada apa. Baru di situ ngajuin nih ke guru ngaji, gimana kalau misalkan saya aja gitu yang ngisi kamar itu, kamar Mang Number ini. Yang lain gak ada yang berani. Kenapa lu pengen tinggal di kamar Kang Number? Apakah lebih besar, lebih nyaman? Enggak, waktu itu lebih ke pengen suasana baru aja gitu, karena sayang juga kosong gitu. Terus di atas juga panas. Kemana-mana kan harus naik turun. Iya gitu. Itu dekat ke air kan gitu aksesnya. Dekat ke kamar mandi, dekat ke dapur juga pas si Mang Number ini. Nah akhirnya dibolehin hari ke-9-nya ditempatin lah sama gua di situ. Oke. Hari ke-9 nih. Iya hari 9. Iya. Setelah itu berjalan agak lama, nggak ada hal-hal aneh sih. Cuman waktu itu udah sekitar 40 hari lebih gua di situ. Nah itu tuh kejadiannya pas abis Isya, abis ngaji ya. Gua di situ tidur. Nah, ngerasa sesek nih dada. Pas tidur tuh. Nggak tahu udah berapa lama tidur, gua nggak lihat jam, sesek aja gitu. Pengen teriak tapi nggak bisa. Akhirnya dia dalam kesadaran gua di situ ya. Gua tarik napas, tahan di dada. Allah, gua gituin. Sekaligus tuh. Pas gua bangun, buka mata, ini di dada gua ada yang duduk. Gua rebahan gini, ada yang duduk di sini. Kakinya ke sini. Jelas, Bang. Kakinya ngadep ke sini. Iya, kayak gua didudukin nih, kaki dia gini nih. Ini mukanya dia pas di depan mata gua. Sosoknya. Kalau gue bilang sih dulu tuyul gitu ya, gue bilangnya tuyul karena apa? Dia palanya pelontos botak, warnanya coklat. Warnanya coklat kayak gue gini? Iya, itu warna bajunya tuh, percis kayak gitu warna bajunya, iya. Telinganya tuh, kalau misalkan abang pernah nonton Lord of the Ring atau Harry Potter, ada tuh sosok goblin atau apa Goblin, ya. Rambutnya panjang. Yang telinganya panjang, dia hidungnya gini goblin ya. Matanya belok. Lebih cocoknya kalau di film Lord of the Ring deh. Ada tuh sosoknya. Smeagol. Iya mungkin. Benar-benar. Benar-benar. Yang ininya luncing kan? Iya, matanya belok. Bener tuh. Kurus-kurusnya juga segitu. Cuman warnanya coklat, Bang. Berarti pundaknya kan dia bungkuk gitu kan? Apa enggak? Gua enggak lihat jelas ya. Yang pasti pas gua bilang Allah tuh, gua langsung melotot. Ada dia di depan, nggak panik. Langsung refleks aja gitu. Gua ambil, gua cekik, gua banting ke pinggir, gua hajar. Asli Bang, refleks itu. Pas gua bilang gitu, gua cekik, gua banting ke pinggir, gua hajar. Sekitar 3 kali gua hajar. Abis itu, gua tidur. Merasa hajaran itu masuk atau enggak? Kan kita kalau di dalam mimpi ngehajar tuh kayak enggak, rasanya kayak nggak kerasa kan ya, karena dalam mimpi kan. Itu dia. Nah di sini poinnya Bang. Jadi
ketika gue ngehajar itu, gue langsung tidur lagi kan. Gue langsung tidur lagi. Abis itu gue bangun biasa aja nih. Tapi ingat, tadi tuh ngapain ya gue? Kok kayak capek gitu. Kayak capek. Terus tangan kok sakit. Dilihat tangan gue lebam. Tangan gue lebam. Gue nggak tahu ya aslinya itu gue nonjok tembok atau apa, nggak tahu. Tapi di perasaan gue udah bener pas di pipinya dia tuh gue hajar. Dan selama lu hajar itu sosok ini teriak apa cuma diem aja? Nggak, hilang, langsung hilang. Pas gue hajar, gue hilang. Terus sosok ini hilang, gue tidur lagi. Sempet tidur lagi ya? Iya, sempat tidur lagi. Itu ngehnya gue pas sadar lagi, pas gue bangun dari tidur gitu. Sekitar jam 3. Itu baru tuh kerasa gue capek, terus tangan gue lebam, sakit gitu, pegal pas dilihat, oh lebam ya, berarti tadi tuh apa ya gitu. Kalau mimpi gue nonjok apa gitu tadi, gue ingat sampai hari ini pun gue ingat jelas. Terus setelah itu gimana? Nah, telinga gue panas bang, pas bangun tidur tuh. Jam 3 nih, pas mau ke telinga gue panas. Pas telinga gue panas, gue lihat di samping gue ternyata ada batu. Gue nggak tahu. Ini kadang tiduran? Enggak, gue udah bangun ya. Udah bangun tuh, udah sadar. Enggak pakai kasur. Waktu itu di sejadah gue tidurnya. Jadi pakai karpet doang gitu, pakai tikar. Nah, gue sadar, telinga gue kok panas gitu. Gue lihat di samping ada batu. Gue ambil batu itu. Ini batu apaan? Gue nggak pernah punya batu sebelumnya. Beneran batu? Batu apa tuh bang? Gue bawa. Guys, ini batu adalah batu yang terjadi setelah Bang Adoy mukul Goblin. si tuyul ini, sosok ini yang disebut Smiggle atau Goblin. Ini batunya guys, dibawa. Serius bang. Itu awalnya nggak gitu. Awalnya gimana? Batunya nggak gitu. Awalnya dia kayak batu biasa, cuman yang bikin beda, digoyangin tuh dia koclak. Apa tuh? Batunya awalnya segede gini apa? Segede gini nih. Sekitar segede sekarang gini. udah sekecil ini ya guys. Nanti di zoom. Jadi pas ini tuh jadi kayak gininya, pas musim batu tuh 2015 kan ada musim batu booming tuh. Akhirnya lu ini. Gua nggak percaya jimat, nggak percaya apa ya. Gua penasaran aja. Waktu itu gua searching, gua baru tahu ada batu koclak katanya. Gitu. Batu koclak itu biasanya dipakai mustika sama orang-orang. Mungkin yang paham spiritual tahu lah gitu ya jenis batu koclak kayak gimana. Gue inget nih, oh gue pernah punya batu koclak. Gue cari tuh. Gue cari akhirnya ketemu. Oh ini tahun 2011 lalu. Tahun 2015 loh. Gue belah bang. Gue gurinda nih. Dalamnya udah gini. Ini nggak gue halusin nggak apa. Di dalam jadi batunya. Ini tuh ada di dalam batu? Iya. Oh berarti yang koclak itu dia? Iya mungkin. Mungkin ini. Tuh jadi batunya asalnya nggak jelas gitu kayak batu biasa. Warnanya juga coklat. Tapi lu sempat ngerasa kuping lu panas pas lu lihat itu ada batu warna putih kan dia itu? Iya, bening kan? Bening kan? Enggak bening. Coklat, asalnya coklat. Oh coklat pas lu belah gurinda. Iya. Ini dalamnya ini. Itu bang. Apa itu ada orang? Enggak juga sih ya. Kayak gue kayak nggak tahu gue. Iseng banget dia naruh batu juga. Iya. Waktu itu belum booming bang batu. Gue kenal batu itu pas 2015 itu. Baru tuh. Itu kan boomingnya semua ya. Kalau 2015 sampai anak kecil, nenek-nenek pun suka gitu sama batu akik waktu itu. Nah gue inget itu nemu batu ini. Gue penasaran, gue belah, gue gerinda kan. Ternyata dalamnya ini gitu. Kok bisa ini udah bening kayak gini gitu. Biasanya kan ini diamplas atau gimana, ini enggak. Lihat lagi ini apa ya dalamnya cuy? Nggak tahu gue. Coba yang tahu, yang ini komen-komen ya, ini batu apa gitu. Ya bening tuh. Lu sempat jadi ini kayak kalung apa gitu nggak pernah? Ini ada bentolan tuh di atasnya. Ini udah pernah gua mau bor, mau bikin kalung tuh. Nggak jadi tapi. Ini gua deketin. Oh nanti aja lah. Gitu, si Goblin kasih ini kali ya. Iya nggak tahu sih. Cuman dia emang nggak ngasih pesan apa-apa gitu. Itu refleks aja kejadiannya kayak gitu. Dan yang bikin anehnya lagi bang,
Ini sebelum 2015 ya, sebelum batu ini dibelah nih. Gua juga nggak nyeritain batu ini gua simpan dan baru sekarang gua expose, gua ceritain di sini. Sebelumnya lu nggak pernah cerita sama guru ngaji lu mungkin? Nggak pernah. Ngebelah ini pun ini gua sendiri, gua simpan. Gitu. Baru di sini gua ceritain. Gitu. Dan batu itu merubah hidup lo apa enggak? Biasa aja? Enggak tahu sih, gua hidup biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa ya. Nah, yang uniknya lagi tentang sosok si Smigel ini. Jadi beberapa tahun kemudian ada santri baru yang masuk pesantren ini. Gua masih di situ ya, di pesantren itu. Sekitar tahun 2013-an lah. 2 tahun setelah berarti ya? Iya, ada orang Jakarta masuk situ. Nah, konon katanya dia punya indera keenam katanya ya. Mata batin nanti. Iya, bisa ngelihat sosok-sosok kayak gitulah. Nah, waktu itu kita ngobrol kayak gini nih, malam-malam sambil ngopi biasa gitu ya. Habis pulang ngaji, kita ngobrol di kamar saya di situ. Kamar gue di situ. Nah, kita ngobrol-ngobrol, mulai tuh ke arah dia nyeritain tentang kemampuan dia bisa ngelihat sosok kayak gitu. Nah, pas gua lagi ngobrol sama dia, gua tuh ngerasa merinding sebelah, Bang. Merinding sebelah kanan. Kayak migrain gitu ya? Merinding. Tapi ini merinding. Biasanya kan kalau merinding semua badan gitu ya. Di sini kan. Dari sini sampai sini tuh bulu kuduk merinding semua. Ini setengah. Ini sebelah. Oh, terus. Nah, gua cerita lah sama dia. Gua pernah ngalamin kejadian itu. Dia bilang, sosoknya warnanya coklat bukan, kata dia. Padahal lu belum pernah cerita nih sebelumnya? Belum. Gue cuma nyeritain waktu gue sesak, terus didudukin sama makhluk. Yang gue ceritain tadi lah ya, kayak gitu detailnya. Cuman gue gak liatin, gue gak ceritain warnanya. Dia bilang, warnanya coklat bukan, kata dia. Iya bener, kayak muka lu sekarang kan, kata dia. Muka gue. Anjing, gue merinding sih ya. Gue podcast gak pernah merinding. Gue baru sekarang merinding. Terus doi, lanjut. Kata dia ya, namanya tuh Bang Oji. Kalau Bang Oji mungkin nonton dimanapun dia. Halo Bang Oji, what's up, what's down. Mungkin masih ingat dia. Bang Oji nih, Bang Oji itu bilang kayak gitu, kayak muka lu sekarang kan, kata. Muka lu? Iya. Gue nggak bilang nih muka gue yang sebelah mana yang warnanya coklat gitu ya. Coba yang mana yang warnanya coklat. Gue nggak ngerti nih kok dia bisa bilang muka lu kan bukan coklat. Iya, kata dia kayak muka lu sekarang kan, kata dia. Gue udah ngerasa merinding tuh sebelah ya. Muka gue yang mana coba? Yang mana? Dia bilang yang kanan tuh. Padahal gue gak cerita nih, gue merinding sebelah kanan. Dia bilang muka lu yang kanan tuh coklat sebelah, kata dia. Bener lagi kata gue. Terus waktu itu, oh berarti muka lu merinding itu dia berubah warna? Sama kelihatan sama dia, warnanya coklat sebelah. Lu nggak lihat kaca terus kayak? Enggak. Gue cuman ngerasain merinding aja sebelah gitu. Bener Bang, kata gue. Emang gue merinding dari tadi semenjak ngobrol sama lu, kata gue gitu kan. Iya bener kan, yang warna coklat tuh muka lu yang belah kanan kan. Iya Bang bener, sebelah emang segini nih, sebelah badan gue merinding gitu. Iya warnanya coklat tuh, kayak gitu warna dia. Bisa ngepas gitu ya? Terus dia horornya lagi, dia bilang gini, kalau lu pengen ngelihat makhluk itu sekarang, kata dia, lu ke belakang, ada tuh di air makhluknya. Gua gak berani ngecek gua, makin merinding gua. Takut lu akhirnya dia gitu. Iya, karena udah malam juga itu, kita cuma berdua doang sama dia. Tinggal keluar tuh, gua mau buka pintu aja anjrit, gua gak berani Bang. Lu punya kontak Bang Oji gak? Gak tahu ya, udah lama banget dari 2013 lost Facebook, contact gue. Instagram pasti berteman lost contact gue. Lost contact ya? Tapi boleh banget kalau Oji nonton lah ya. Iya. Mudah-mudahan Oji lu nonton deh. Terus lu kontak kita Oji. Bener. Nah, habis itu gue suruh ngecek ke belakang, kata gue, bener Bang lu serius emang ada? Ada beneran serius, kata dia. Kalau mau ayo cek. Tapi lu sendiri, kata dia. Nggak gua antar. Kalau gua antar, tuh makhluk nggak bakalan kuat lihat gua, kata dia. Karena pede banget dia. Ganteng apa jelek? Nggak tahu nih.
Kok dia kayak apa dia nih serem apa gimana? Nggak tahu tuh. Kata dia gitu. Nah, gue bilang nggak mau kan, nggak mau lah, takut gue. Nggak lama, abis dia ngomong kayak gitu, ada suara ngebukain keran air, Keran air. di situ, di belakang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Jam 10 itu gue tahu anak-anaknya udah pada masuk semua. Dan nggak ada langkah kaki, kalau misalkan ada yang ke air, ada langkah kaki Lewat dulu depan dong. kamar lu kan? Iya, lewat depan kamar. Harusnya ada. Ini nggak ada sama sekali. Tiba-tiba keran air bunyi, kebuka. Terus siapa yang nutup lagi? Ada lagi? Dia juga? Nggak tahu, gue di situ udah gak karuan mikir ini kok bisa kayak gini. Gue juga bingung bang. Gila teman-teman. Teman-teman ceritanya serem banget ya. Nanti kita kasih unjuk foto dari batunya untuk teman-teman yang tahu atau yang punya indera keenam biasanya kan bisa ngelihat ya dari batu itu. Yang jelas sosok ini warnanya coklat, coklat kayak gini ya, kayak Iya baju koko kayak ini. gitu. Dan Ozzy kalau lu nonton lu boleh banget chat kita di Instagram kita biar kita bisa undang sekalian silaturahmi sama lu. Iya betul. Sekali lagi teman-teman ceritanya sangat seram dan sangat menyentuh. Rest in peace buat Kang Number. Iya. Rest in peace, dan untuk Ozzy sehat selalu, untuk Abang Indo sehat selalu. Amin, Terima kasih amin. banyak. Terima kasih Sekali banyak. lagi minal aidin wal faidin ya. Iya sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Oke semuanya, terima kasih banyak untuk yang dengerin podcast kita di episode kali ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa untuk kalian semua yang nonton atau dengerin video kita kali ini untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita karena kalian akan sangat ngebantu kita untuk terus berkarya tentunya. Sekali lagi saya ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1447 Hijriah. Semoga kita semua saling memaafkan dan di lebaran tahun ini semoga kita semua bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang jauh dan yang dekat tetap harmonis. Tidak ada broken home. Minal aidin, mohon maaf ya semua teman-teman kalau tim Kaktus selama ini berbuat salah baik disengaja ataupun tidak disengaja. So untuk kalian semua yang mau ngeklip video atau episode kita kali ini boleh banget nanti klipnya kalian share di sosmed kalian, habis itu kalian screenshot, kalian bisa kirim ke sosial media kita di Instagram, nanti dari kita dapat hadiah buat kalian. So terima kasih banyak, see you in next KPR, bye bye.